selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Miss Christina. Miss nanti yang akan mendampingi anak-anak sekalian untuk pelajaran IPA khusus biologi di semester 2 ini. Nah, untuk pelajaran ini yang pasti sebelum kita mulai, Miss pastikan dulu semuanya sudah bahagia ya, sudah menikmati libur panjangnya ya. Oke? Nah, untuk pelajaran kita di bab pertama khusus biologi ini akan dimulai dengan bab yang membahas mengenai yang namanya sains dan kerja ilmiah. Yang bagaimana itu? Yuk kita cek tayangan berikut ini. Hai, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Hari ini Miss Christina akan mendampingi anak-anak semuanya di pelajaran IPA terpadu bersama Miss Christina yang membahas tentang ilmu biologinya. Nah, untuk pelajaran hari ini menggunakan buku paket yang sama dengan semester 1, yaitu penerbit Quadra. Dan Miss harapkan anak-anak semuanya semakin bersemangat karena sudah menikmati libur panjang. Oke? Nah, bab pertama kita hari ini adalah mengenai sains dan kerja ilmiah. Yang bagaimana itu? Yuk buka buku paketnya ya di halaman 1 sampai halaman 9. Oke? Sudah ya? Nah, jadi setelah menonton tayangan video ini, Miss harapkan anak-anak semuanya semakin paham mengenai pengertian dari yang namanya sains dan gejala-gejala yang ada di dalam kegiatan sains. Satu. Yang kedua, setelah memahami video ini, Miss harapkan anak-anak semuanya mampu nantinya untuk merinci yang namanya langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk melakukan kegiatan ilmiah. Oke, yang bagaimana itu? Yuk kita cek topik kita hari ini, yaitu di halaman 1 sampai halaman 9. Jadi, sebelumnya, apalah cerita yang paling heboh saat ini? Betul, penyakit corona. Nah, penyakit corona itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Pernah mendengar berita tentang penyakit corona di TV? Atau di online? Pernah pastinya ya. Begitu mengerikan, hampir seluruh dunia, bahkan seluruh dunia mendapatkan penyakit ini dengan cepat ya. Jadi, Miss harapkan kamu semua jaga kesehatan. Oke? Nah, topik kita hari ini adalah membahas tentang yang namanya topik sains dan kerja ilmiah. Nah, yang bagaimana itu nanti akan dibahas dalam 2 pertemuan. Pertemuan minggu ini adalah sains dan pengamatan. Yang kedua, minggu depan adalah alat-alatnya dalam percobaan. Oke, nah 2 gambar ini. Yuk, yang atas. Gambar apa ini? Betul. Mantap yang bisa jawab. Ini adalah mikroskop sederhana yang pertama kali ditemukan ataupun digunakan oleh penemunya. Yaitu siapa? Robert Hooke. Oke, mantap yang sudah tahu. Kalau yang ini pasti sudah terkenal. Siapa? Iya, betul, Bapak Einstein. Ini ahli fisika, kalau yang ini ahli biologi, dan ini nanti ahli molekuler. Oke? Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, yang pasti ada yang tahu apa artinya sains? Cek halaman 2 bukunya. Ya, di situ infonya bahwa sains itu berasal dari bahasa Latin yaitu scientia. Oke? Scientia ini artinya adalah memiliki pengetahuan atau mengetahui. Oke. Terus yang kedua, ilmu. Ya pasti semua sudah bahas, yaitu kumpulan dari pengetahuan yang disusun secara konsisten dan telah diuji kebenarannya dengan menggunakan kerja ilmiah. Ya, kerja ilmiah. Miss tekankan di situ. Oke, selanjutnya bahwa ada ciri-ciri loh pada pelajaran sains ataupun kegiatan sains, yaitu pertama objektif. Artinya kamu membahas tentang satu topik tapi tidak melulu dari satu titik itu aja. Kita harus melebarkan ke topik yang lain, ke bagian-bagian lain untuk memperjelas topik yang kamu bahas. Terus yang kedua, sesuai dengan logika. Artinya menggunakan pikiran sehat, tidak menggunakan perasaan. Oke? Terus yang ketiga, dinamis atau dapat berkembang. Artinya gini, ilmu pengetahuan pasti akan berkembang. Begitu juga dengan ilmu sains. Seperti tadi, kamu sudah melihat mikroskop bentuk sederhana. Tapi di tayangan video di awal, Miss tunjukkan adalah mikroskop yang ada di lab kita. Itu adalah mikroskop yang lebih modern dari yang tampilan yang sebelumnya. Aku berarti dapat berkembang. Terus, objeknya itu harus benda nyata. Ingat, kembali ke poin kedua sesuai dengan logika. Nyata. Yang kelima, yang terakhir adalah menggunakan langkah yang sistematis. Nah, langkah-langkah ini ataupun tahapan-tahapan ini seharusnya ada yang jelas.
Dan jika nanti kamu misalnya melakukan suatu pengamatan ilmiah, lalu ada hasilnya, terus orang lain mau menguji, benar nggak yang kamu lakukan? Cocok atau tidak? Nah, itu nanti ada langkah-langkah yang diikuti mereka. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Itu yang harusnya ada di sini. Oke, sampai sini paham ya? Kalau ini, oke, kita bukan kembali ke ilmu fisika, cuman mengingatkan saja bahwa jenis pengamatan ada dua, yaitu kualitatif, artinya kualitas. Nah, berurusan dengan kualitas berarti ini akan berurusan dengan panca indera. Jadi menurut perasaan panca indera ya, untuk panca inderanya. Nah, misalnya gini, Miss mau buat teh. Dengan 1 gelas teh, Miss rasakan pemberian 1 sendok gula pasir itu sudah memberikan rasa manis sama Miss. Tapi untuk orang lain pemberian 1 sendok teh gula pasir dengan volume air yang sama pada orang yang lain bisa jadi itu tidak berasa. Berarti kualitas manis itu ada tingkatannya per orang. Oke? Begitu juga untuk bagian panca indera yang lainnya. Oke, paham ya? Yang kedua, kualitatif. Kualitatif berarti menggunakan alat. Salah satu alat pengukuran yang ini. Ada yang masih ingat alatnya? Betul, jangka sorong. Iya, jangka sorong ini nanti dia mengukur diameter suatu benda. Ini dia. Oke? Nah, untuk jenis pengamatan ini nanti juga akan digunakan dalam kegiatan sains. Oke, sampai sini ada yang masih belum mengerti? Oke, masih aman ya?